Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiq Anas, NIM 18101068. Saya dari kelas S1 TT06B. Di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan lebih tepatnya materi tentang template dan exception. Langsung saja. Template merupakan suatu fungsi yang dapat dioperasikan pada tipe data secara umum. Jadi template sendiri itu suatu fungsi, dia dapat menampung berbagai macam tipe data seperti integer, float, dan lain sebagainya. Contohnya, sebelum contoh, template itu ada dua macam, template fungsi dan template kelas. Kalau template fungsi, dia bukan OOP, jadi dia hanya ada satu program utama atau integer main, kemudian diberi di luar integer main tersebut diberi suatu template. Seperti contoh pada ini baris 4 sampai 8 itu merupakan template dengan nama TMT, dan TMT ini merupakan suatu fungsi template namanya TMT dengan argumen TMT variabelnya n, dan ini algoritmanya, dan ini integer mainnya gitu. Untuk template kelas itu ranahnya udah ke OOP. Nah, ini codingannya, saya sambilkan sebelahnya flowchartnya. Nah, seperti ini. Dari flowchart yang sudah saya buat di bagian integer main itu ada start, ya kan? Start, lanjut ke bagian inisialisasi untuk kelas BIP. Dengan untuk tipe data yang dihasilkan itu integer untuk objek T1, dan double-nya itu untuk objek T2 sesuai pada baris 31 dan baris 34. Ya. Kemudian pada baris 32, T1 yang integer ini mengakses fungsi input yang ada pada kelas BIP sesuai inisialisasi di atas ini. Kemudian output volume balok yang ditampilkan dari fungsi T1 hitung, fungsi T1.hitung maksudnya. Lanjut volume balok 2 pada baris 36 seperti itu. Untuk template T baris 5 sampai baris 19 itu merupakan template dengan nama kelas T, berisi kelas namanya BIP dengan inisialisasi T. T ini merupakan suatu nama dari template. Ini template T, di mana kelas BIP mempunyai variabel PJ, TG, dan LB gitu. Ini inisialisasinya. Kemudian ada void input serta void hitung gitu. Oh iya, kalau void hitung itu merupakan bukan void, tapi dia konstruktor untuk template. Makanya dia nggak pakai void, nggak pakai integer, nggak pakai float, tapi langsung nama template spasi nama fungsi gitu. Tapi member fungsi tersebut kosong karena dipakai untuk mengisi template yang ada di luar di luar kelas yang ada pada baris 22 sampai 28 gitu. Ini konstruktor hitung, ada start, template T, ini template nama T, akses ke kelas BIP hitung. BIP itu kan tadi kelas. Nah, untuk cara mengaksesnya, nama template spasi nama kelas yang tadi BIP, bukan kurung,
sigma kurang dari nama template sigma lebih dari titik 2 kali, baru nama fungsi yang ada dari suatu kelas yaitu pip yang akan diakses gitu. Terus ini inisialisasinya, ini rumusnya, dan ini return untuk mengembalikan nilai perhitungan gitu. Untuk outputnya seperti ini. Misalkan saya beri inputan untuk yang dulu ya, integer dulu 1, panjangnya, tingginya 2, lebarnya 3, volume baloknya 6 gitu. Ini yang untuk integer. Kalau untuk double atau koma, nilainya misalkan 2,2, 3,3, 4,4. Nah, volume yang dihasilkan 31. Nah, gitu. Kalau semisal saya mau mengubah nih nilai T2 jadi integer, langsung aja baris 34 untuk ini ganti aja integer gitu, integer. Tapi untuk T2 misalnya, bentar, ini masuk T1 dulu. Nah, ini untuk masuk T2, maka teman-teman nggak bisa memasukkan nilai selain nilai bentuk bilangan bulat atau integer. Kalau masukkan nilai selain integer, maka dia akan error karena kita udah set dia sebagai integer. Beda lagi kalau float gitu. Nah, bentar, misalkan 4,5, harusnya ini error. Nah, itu kan dia langsung masuk ke volume, lebarnya nggak mau masuk, itu error. Lanjut bagian exception. Nah, gini. Exception itu suatu error yang terjadi ketika program teman-teman sekalian itu mengalami error ketika dijalankan gitu. Seperti itu. Maka exception sendiri itu tujuannya untuk mengalihkan error yang terjadi gitu. Untuk exception itu terdiri dari 3 kode program yang paling utama. Cara analogi, try mencoba terlebih dahulu kodenya jalan nggak kira-kira. Kalau error, baru throw melempar ke exception, lalu catch menangkap hasil exception tersebut gitu. Untuk contoh programnya, saya sudah menyiapkan dengan tema badminton. Oh, ini flowchartnya, kode program. Nah, ini masih sama dengan kelas sebelumnya, pakai nama kelas pip. Nah, di integer main, seperti ini. Pada program saya ini lebih tepatnya itu untuk PBSI, dimana untuk menentukan pemain mana yang lebih berhak untuk melanjutkan ke kompetisi yang lebih tinggi dengan beberapa perhitungan berdasarkan rata-rata turnamen yang telah dijalani. Jadi ketika turnamennya total rata-rata turnamen kurang dari 150, maka pemain tersebut atau atlet tersebut hendaknya berlatih kembali di PBSI dengan lebih giat kembali, seperti itu. Kalau lebih dari 150, maka PBSI berhak untuk memberikan atlet izin untuk berlaga di kompetisi yang lebih tinggi, seperti itu. Pada integer main itu ada inisialisasi pada baris 67 sampai 69, itu ada bip untuk T1 array 50 dan cara jawab serta integer x sama dengan 0. Kemudian ada fungsi welcome, ini untuk mengakses fungsi welcome yang di luar integer main atau subprogram katakanlah juga bisa, dimana cuma dia outputnya itu
aplikasi buat header kayak gini. Nah, ini outputnya dari welcome. Saya tampilkan di sebelah kanan untuk flowchartnya. Itu. Lalu habis welcome itu ada perulangan untuk menginput data pada fungsi input dan fungsi output yang ada pada kelas bib. Gitu, dengan objek T1 array, karena kan tadi bibnya saya beri akses kepada objek T1 array 50 sebanyak 50. X ini nilainya 0, tetapi dalam perulangan X nya ini saya beri increment pada baris 866. Pada try itu akan mencoba kode yang ada pada fungsi input yang di kelas bib dan fungsi output gitu. Kalau catch itu ketentuannya dia mengakses kelas bib titik 2 JML ini subkelas yang ada pada kelas bib dengan inisialisasi objek untuk JML itu JML uppercase, di mana JML itu kelas yang terdiri hanya konstruktor JML lagi gitu pada baris ini 21 sampai 24. Sebenarnya catch ini untuk menyimpan hasil exception seperti yang saya jelaskan tadi. Catch menangkap hasil dari exception di mana terjadi error seperti itu. Lanjut ke flowchart selanjutnya. Ketika sudah selesai program dijalankan, maka akan muncul masukan data lagi ya atau no. Jika jawabannya selain n, maka perulangan ini yang ada pada baris 75 sampai 88 ini akan terus menerus berulang gitu. Selanjutnya pada slide kedua, untuk kelas bib itu ada inisialisasi pada baris 12 sampai 14. Ini masuknya private. Lalu ada kelas kosong NLA ya, ada kelas JML. Serta ada void input dan output. Keempat ini input output kelas NLA sama JML itu masuk ke public gitu. Pada void input ini hanya output teks dan input teks dengan berbagai parameter jumlah turnamen, poin turnamen gitu. Dan rumusnya saya taruh di void input pada baris 33 gitu. Untuk perulangannya sama seperti perulangan pada integer main. Pada void output exception ada lagi. Sebelumnya exception yang terjadi pada integer main pada baris 78 sampai 88. Di void output juga ada exception lagi pada baris 40 sampai 51 maaf. Nah, 51. Kalau ini sebagai penutup setiap proses exception selesai. Jadi yang saya jelaskan di awal tadi, ketika rata-rata kurang dari 150 maka pemain tersebut tidak diperbolehkan untuk melanjutkan kompetisi yang lebih tinggi. Tetapi kalau lebih dari 150 maka pemain tersebut berhak untuk melanjutkan kompetisi yang lebih tinggi. Nah, kalau rata-rata masuk ke baris 40 try, kemudian ada if, jika rata-rata kurang dari 150 maka throw akan melemparkan ke NLA kelas yang kosong tadi sebagai penyimpanan lebih tepatnya. Kalau input user yang diinputkan kurang dari 150 maka output catch lah yang akan dikeluarkan. Tetapi kalau lebih dari 150 maka hasil yang dikeluarkan itu baris 44 sampai 45. Sebenarnya exceptionnya itu ada satu lagi, itu ketika saya jelaskan aja di outputnya seperti ini. Misalkan saya sudah menjalani turnamen sebanyak 4 kali,
saya memberikan to point-nya berapa kali, 90, 100, 120, 150. Nah, kalau ada masukan poin lagi, misalkan saya masukkan Y, sedangkan tadi saya menjalani turnamen sebanyak udah 4 kali, maka exception tersebut harusnya error, programnya error, maka exceptionnya langsung mengeluarkan hasil rata-rata dari nilai yang telah diinputkan. Kalau semisal Y, maka outputnya ceng nilainya kurang dari 150 karena ini dibagi 4 seperti rumus rata-rata. Ini sebagai output. Kalau misalkan untuk yang berhasil Y, misalkan 200, Y lagi 200, Y lagi 200, coba N. Nah, dia langsung berhenti, langsung keluar ini. Sebenarnya kalau saya input Y juga itu berhenti, tapi exceptionnya itu nggak dipakai, tapi hanya exception yang pada void output yang dipakai gitu. Contoh sekali lagi, misalkan 3, 150, Y lagi 160, Y 170, Y lagi. Nah, ini exception juga dipakai lagi, dipakai pada integer main serta exception pada bagian void output gitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.